Halo semua, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang matematika. Jadi, buka buku matematika kalian. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan trigonometri. Masih ingat dong kalian dengan persamaan trigonometri? Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kuadrannya dulu untuk mengingat kalian. Kuadran trigonometri ada berapa? Ayo. Kuadran trigonometri ada 4. Oke, diingat ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Sekarang kita sudah mulai masuk ke yang namanya persamaan trigonometrinya. Mulai belajar. Untuk memahami persamaan trigonometri, saya berikan soalnya dulu biar kalian lebih paham. Misalkan ada soal seperti ini. Sin X sama dengan setengah. Berapakah nilai X yang memenuhi dari soal X sama dengan 30 derajat? Itu benar? Tentu saja karena kalian juga belajar tentang sudut-sudut istimewa trigonometri kan? Tapi X sama dengan 30 derajat itu jawabannya kurang tepat karena ada nilai X lain yang bisa memenuhi dari soal tersebut. Kalau sin 30 derajat sama dengan setengah, baru itu benar jawabannya. Untuk soal sebelumnya yaitu sin X sama dengan setengah, apakah jawabannya 30 derajat? Dan kita tahu kalau jawabannya itu kurang tepat karena ada nilai X yang lain yang bisa memenuhi jawaban tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal yang lain, tapi itu tidak jauh berbeda dengan pembahasan soal sebelumnya. Kalau kita misalkan punya soal yang lain yaitu misalkan sin 150 derajat, berapakah nilai dari sin 150 derajat tersebut? Kita tahu kalau sin 150 derajat itu berada di kuadran 2. Coba kalian ingat-ingat ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 yaitu dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti kita bisa menuliskan sin 150 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurangi 30 derajat tutup kurung. Dan juga diingat 180 derajat dikurangi 30 derajat itu 150 derajat. Jadi kita tidak membuat kesalahan di sini. Catatan juga buat kalian kalau sin dalam kurung 180 derajat dikurangi A tutup kurung itu sama dengan sin A. Yang artinya apa? Berarti sin 150 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurangi 30 derajat itu sama saja dengan sin 30 derajat. Yang artinya berarti sin 30 derajat itu setengah. Dan itu berarti sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi kalau kita balik ke soal yang di awal yaitu sin X sama dengan setengah, kita mendapatkan pertanyaan berapakah nilai X? Maka kita tahu nilai X yang bisa memenuhi dari soal tersebut yaitu X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat. Dan biasanya di soal itu dibatasi, misalkan sin X sama dengan setengah dengan 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat, yang artinya X-nya berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau pembatasannya itu sampai di situ, berarti jawabannya itu ada dua, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Atau ke dalam matematika biasanya ditulis di dalam kurung kurawal, itu seperti itu yaitu 30 derajat, 150 derajat tutup kurung. Dan kalau misalkan pembatasannya itu dari 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat atau berada di antara 0 sampai 90 derajat untuk soal sin X sama dengan setengah, berarti jawabannya cuma ada satu yaitu 30 derajat
Kenapa kok cuman ada satu? Karena 0 sampai 90 itu kan ada di kuadran 1. Berarti kan 30 derajat itu ada di kuadran 1, sedangkan 150 derajat itu kan berada di kuadran 2, yang artinya 150 derajat itu tidak memenuhi jawaban untuk pembatasannya. Untuk materi persamaan trigonometri kita membahasnya sampai di sini saja, dan untuk di next video kita akan mempelajari persamaan trigonometri yang lebih dalam lagi biar kalian lebih paham. Oke, see you next time. Bye.